Oke? Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Siap adik-adik? Siap, Kakak. Siap, Kakak. Oke. Aku izin share screen ya. Firman Tuhan pada saat malam hari ini saya rindu tentang ini. Apa udah kelihatan? Masih loading. Udah belum? Kak. Masih gelap gulita. Masa? Udah. 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Ya, sudah. Firman Tuhan pada malam hari ini saya mau ambil judul tentang doa. Siapa yang nggak tahu doa atau siapa yang nggak pernah berdoa? Kita semua pasti pernah berdoa dan sering berdoa. Amin? Amin. Amin. Kita buka Alkitab kita atau HP suci kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sebenarnya nggak perlu buka pun sudah hafal ya. Karena ini menjadi ayat hafal. Tetaplah berdoa. Iya betul. Betul ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. 2 kata yang sangat singkat, padat, tapi jelas. Dan juga kadang seringkali sulit untuk dilakukan. Benar atau betul? Betul. Atau Betul. Padahal ini katanya kita ngucapin tuh gampang, tapi untuk melakukannya sulit. Nah, maka dari itu kita mau belajar tentang doa pada malam hari ini. Sebelumnya kita mau belajar tentang definisi doa. Apa sih itu doa? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu adalah permohonan, harapan, permintaan, dan juga pujian. Nah, berdoa adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Sehingga dapat disimpulkan, doa dapat diartikan suatu permohonan yang ditujukan kepada Tuhan yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Sementara definisi doa menurut pandangan Kristen yang seringkali kita udah dengar, kita baca, yaitu adalah doa adalah nafas orang percaya. Kalimat ini sama dengan artinya kekristenan tanpa berdoa sama dengan hidup tanpa nafas. Amin. Jadi orang Kristen itu kuncinya itu ya berdoa. Seperti itu. Selanjutnya, berdoa itu bukanlah suatu kegiatan rohani yang dilakukan apabila seseorang itu mempunyai waktu untuk melakukannya. Atau seseorang berdoa karena ada kepentingan atau ada sesuatu yang diperlukan, ada keperluan nih Tuhan, aku besok pengen ujian nih, aku berdoa hari ini. Bukan seperti itu ya. Bukan doa yang seperti itu yang dimaksudkan, melainkan kita berdoa itu merupakan cara kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Doa merupakan sarana atau media komunikasi kita dengan Tuhan. Dan melalui doalah kita dapat membangun relasi dengan Tuhan. Maka dari itu kita harus wajib kudu berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, kalau apalah arti hubungan tanpa komunikasi? Sama dengan halnya, buat apa kita punya pacar, kita punya pasangan, kalau nggak pernah ada komunikasi di dalamnya? Buat apa kita menjalin hubungan tanpa ada komunikasi? Seperti kayak di rumah. Kalau di rumah ada orang tua, ada kakak, adik-adik, tapi kita nggak pernah saling ngobrol. Itu rumah kayak apa nantinya? Kayak kuburan toh? Makanya perlu dibutuhkan komunikasi untuk hubungan yang lebih baik lagi. Nah, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi 2 arah, bukan hanya 1 arah. Rasanya pasti nggak enak kan kalau kita hanya komunikasi 1 arah, capek yang memberikan informasi, yang dengerin cuma iya, kan nggak enak. Kayak guru pasti ajar ke murid-muridnya. Gurunya udah jelasin panjang lebar, tapi muridnya nggak kasih feedback. Nanti gurunya bingung. Jadi materinya dipahami nggak ya sama muridnya? Kira-kira mereka paham nggak ya sama materinya? Karena ketika mereka ditanya, mereka nggak menjawab.
Nah, itulah komunikasi satu arah. Sementara komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Kemudian, komunikasi yang Tuhan berikan, Tuhan berkomunikasi kepada kita itu melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui firman Tuhan yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, dari gembala kita, dari pendeta kita, bahkan kita juga mendengarkan melalui YouTube dan lain-lain sebagainya. Itulah cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui firman. Kemudian Tuhan juga ingin kita itu berkomunikasi dengan Tuhan melalui apa? Yaitu melalui doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu, jauh sebelum kita minta sama Tuhan, jauh sebelum kita ngomong sama Tuhan, Tuhan itu tahu. Tetapi apa? Tuhan menginginkan kita ngomong langsung sama Tuhan. Tuhan menginginkan kita curhat, kita sharing sama Tuhan, menceritakan keluh kesah kita, menceritakan keinginan kita, kerinduan kita, keperluan kita kepada Tuhan. Tuhan rindu kita mempunyai waktu untuk Tuhan. Tuhan rindu kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Sekalipun Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Berdoa itu setiap waktu. Seperti dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Arti kata setiap waktu di sini dapat juga diartikan secara terus-menerus atau selalu. Berarti di sini mengharuskan kita untuk berdoa secara terus-menerus, bukan hanya sesekali, bukan hanya saat kita membutuhkan, bukan hanya saat makan saja, bukan saat bangun tidur saja, tapi terus-menerus, selalu, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Tuhan ingin kita berdoa, bersekutu, membangun hubungan kepada Tuhan secara pribadi. Itu yang Tuhan rindukan di setiap kita yang ada pada saat malam hari ini. Kemudian dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita mengimani, kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa. Tuhan itu hanya sejauh doa. Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, ketika kita mau membangun hubungan secara intim kepada Tuhan, Tuhan hadir. Berseru, kita panggil nama Tuhan, berdoa, Tuhan akan hadir. Seperti pujian, berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan datang. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1, Tuhan mengingatkan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetaplah berdoa. Selanjutnya, kalau tadi kita berdoa, karena berdoa adalah komunikasi kita kepada Tuhan, suatu media untuk kita bisa berhubungan secara intim dengan Tuhan. Selanjutnya yang sekarang, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berdoa kepada Tuhan? Toh Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Toh Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Pada saat malam hari ini, ada 3 hal untuk yang menjelaskan untuk apa kita berdoa. Yang pertama, untuk mendapatkan berkat jasmani. Kita tahu berkat jasmani itu seperti apa. Berkat yang dapat kita lihat, berkat yang dapat kita rasakan. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam Amsal 30 ayat 8. Di sini dikatakan, berkat jasmani berupa kebutuhan, keperluan kita setiap hari. Apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita setiap hari, makanan, pakaian, kesehatan, kekuatan, kita bisa minta sama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa. Kemudian berkat apa juga? Yaitu pada Matius 6 ayat yang 11, yaitu berkat makanan. Inilah berkat jasmani yang bisa kita peroleh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya, untuk apa kita berdoa? Yaitu untuk mendapatkan berkat rohani. Kita tahu bahwa berkat jasmani itu adalah berkat yang bisa kita lihat, berkat yang bisa kita rasakan. Berbeda dengan berkat rohani yang tidak dapat kita lihat. Tetapi berkat rohani ini bicara tentang kekekalan,
berbicara tentang kerajaan sorga nantinya. Karena apa? Karena dengan kita mementingkan perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara rohani, kita mau memfokuskan diri kita kepada isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Seperti dalam Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua perkara jasmani, semua kebutuhan kita, semua keperluan kita akan Tuhan cukupkan. Bukan hanya saja Tuhan cukupkan, tapi bahkan Tuhan akan tambahkan ketika kita mau mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, untuk apa kita berdoa? Untuk memperoleh berkat hikmat. Contohnya, yaitu Salomo, di mana Salomo berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, meminta pengetahuan kepada Tuhan untuk dapat memimpin bangsanya, yang terdapat dalam 2 Tawarik 1 ayat 10a. Di sini Salomo menyadari keterbatasannya. Di sini Salomo menyadari kelemahannya bahwa dia tidak dapat memimpin bangsanya yang besar itu tanpa hikmat, tanpa pengetahuan, tanpa pimpinan daripada Tuhan. Sama dengan halnya kita yang berkuliah, yang bersekolah, kita butuh hikmat dari Tuhan, kita butuh pimpinan Tuhan dalam kita menjalani perkuliahan kita selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun bukan waktu yang singkat, 4 tahun itu adalah waktu yang panjang. Pasti kita sebagai manusia akan merasa bosan, merasa lelah, merasa capek dalam menghadapinya. Tapi kita membutuhkan hikmat pengetahuan daripada Tuhan ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan akan mampukan kita untuk melaluinya. Yang bekerja juga Tuhan berdoa meminta hikmat, meminta pengetahuan agar apa? Agar tanggung jawab yang diberikan kepadanya dapat dilaluinya dengan baik, dan semuanya itu boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah alasan kenapa kita harus berdoa, agar kita dapat mendapatkan berkat jasmani, untuk mendapatkan berkat rohani, dan untuk mendapatkan berkat hikmat. Selanjutnya, bagaimana caranya agar doa kita didengar, bukan hanya saja didengar, tapi juga dijawab oleh Tuhan. Caranya yaitu kita berdoa dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Berdoa dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Contohnya doa Bapa kami. Kita tahu semua tentang doa Bapa kami, bahkan kita hafal akan doa Bapa kami. Berdoa dengan cara yang benar di hadapan Tuhan itu yang seperti apa? Yaitu berdoa yang disertai dengan pertobatan. Contohnya, kita tahu Zakheus. Zakheus adalah orang yang berdosa, orang yang dibenci oleh penduduk yang ada di sekitar Zakheus karena pekerjaan Zakheus yang tidak baik. Tapi ketika Zakheus bertemu dengan Yesus, Zakheus mengalami perubahan. Zakheus mengalami lawatan Tuhan. Zakheus mengalami pertobatan. Di mana pertobatan itu adalah kembali ke jalan yang benar, kembali ke arah yang benar, melupakan, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, dan tidak kembali ke perbuatan yang berdosa. Itu adalah pertobatan. Kemudian berdoa yang disertai dengan iman. Iman, percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, kita dengan yakin mendoakannya. Kita dengan penuh kepercayaan saat kita berdoa kepada Tuhan. Mengimani bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan, kita sudah menerimanya daripada Tuhan. Itu adalah iman. Kemudian berdoa yang disertai dengan kerendahan hati, di mana kita menyadari bahwa kita manusia memiliki keterbatasan, kita tidak sempurna, kita mempunyai kelemahan. Di sini kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita butuh campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini juga kita berdoa kepada Tuhan dengan tidak memaksa Tuhan, dengan tidak terburu-buru, tergesa-gesa meminta Tuhan untuk menjawab doa kita. Tidak. Selanjutnya, yang terakhir yaitu berdoa sesuai atau seturut kehendak Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15, dalam Matius 26 dan juga ayat 26 ayat ke-39 tentang di Taman Getsemani, tentang doa Tuhan di Taman Getsemani, di mana kita manusia seringkali
ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita kadang kala lupa memperkatakan ini, yaitu Tuhan, kiranya bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak Tuhan. Sama seperti yang Tuhan katakan ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani, di mana di Matius 26 ayat 39 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sini kita memberikan penyerahan penuh kepada Tuhan, bahwa setiap doa kita kiranya Tuhan jawab sesuai seturut kehendak Tuhan. Itulah berdoa dengan cara yang benar, agar doa-doa kita didengar dan juga dijawab oleh Tuhan. Selanjutnya, kenapa doa kita tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan? Karena kita berdoa dengan cara yang tidak benar. Nah, contohnya berdoa yang nggak benar itu seperti apa? Yaitu, kita buka di Matius 6 ayat yang ke-7, di mana berdoa mengucapkan doa yang sama, berulang-ulang, atau berdoa dengan bertele-tele. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu tahu betul apa yang menjadi keperluan kita, jauh sebelum kita meminta. Kadang orang berpikir bahwa Tuhan itu nggak bakal dengar doa kalau doanya nggak panjang. Tuhan tuh kalau doa kita pendek-pendek itu Tuhan nggak dengar. Padahal jawaban doa dari Tuhan itu bukan terlihat dari pendek atau panjangnya doa kita. Bukan karena indah atau sepuitis apa doa kita, tapi doa yang dikabulkan oleh Tuhan yaitu doa yang benar-benar tulus dari hati kita, dari kerendahan hati kita, benar-benar dari hati kita. Itu yang akan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Selanjutnya doa yang gak benar itu contohnya seperti apa? Dalam Matius 6 ayat yang ke-5 dan juga Lukas 18 ayat 9 sampai 14, yaitu berdoa seperti orang munafik. Di mana berdoanya itu bukan benar-benar tulus dari hati, melainkan berdoa hanya karena ingin dilihat orang, berdoa dengan suara yang kenceng, berdoa di tengah-tengah banyak orang. Karena apa? Pengen dilihat orang, pengen dipandang wah sama orang, pengen dipandang orang, wah orang itu loh rohani banget, orang itu doanya keren banget, kata-katanya tertata rapi. Nah, itu yang nggak benar. Dan juga berdoa dengan memegahkan diri, menganggap dirinya itu orang yang paling benar, orang yang nggak berdosa sama sekali. Sehingga apa? Dia merendahkan, meremehkan doa-doa orang yang lemah. Karena dia merasa apa? Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya itu orang yang tidak berdosa. Nah, di sini adalah doa yang tidak benar. Berdoa dengan cara yang tidak benar menyebabkan doa kita itu tidak didengar, bahkan tidak dijawab oleh Tuhan. Selanjutnya, kalau tadi kita memilih, pasti kita semua memilih doa dengan cara yang benar, kan? Nah, setelah kita berdoa dengan cara yang benar di hadapan Tuhan, kita tidak boleh lupa dengan hal ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana setelah kita berdoa, kita menyerahkan semua doa-doa kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena apa? Karena kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Sebab dalam Yesaya 55 ayat yang 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Berarti apa? Apa yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi apa yang baik menurut Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi kita. Tuhan nggak pernah merancangkan sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Tuhan nggak pernah merancangkan sesuatu yang mencelakakan kita. Tapi rancangan Tuhan selalu indah. Masa depan yang indah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anaknya, yang berserah, yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, ini kalimat atau kata-kata yang sering kita dengar, kita baca, kita udah hafal mungkin di luar kepala kita, yaitu di mana kita tahu bahwa jawaban doa dari Tuhan itu ada 3.
Kita pasti tahu kan? Yaitu apa? Yang pertama, iya. Yang kedua, tidak. Dan yang ketiga, tunggu. Bagaimana sikap hati kita ketika kita menerima jawaban doa dari Tuhan itu iya? Pasti kita senang, pasti kita bahagia. Siapa di sini yang nggak bahagia ketika doanya nggak dikabulkan sama Tuhan? Pasti semuanya bahagia kan? Tetapi ketika jawaban yang Tuhan kasih itu tidak, apakah masih ada ucapan syukur? Apakah masih ada sukacita dalam hati kita ketika Tuhan izinkan jawaban doa itu tidak? Hanya hati kita yang tahu. Dan juga ketika jawaban Tuhan itu tunggu, apakah kita mau bersabar menanti jawaban Tuhan? Kalau tunggu itu berarti Tuhan menginginkan kita itu lebih semangat lagi dalam berdoa, lebih lagi dekat kepada Tuhan. Karena kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk mengikuti mau kita. Karena kita tahu bahwa waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Nah, apapun jawaban Tuhan terhadap doa kita, apapun itu, walaupun iya atau tidak, atau tunggu, mari kita sama-sama belajar dan terus belajar untuk tetap berdoa. Jangan kita berhenti berdoa hanya karena doa-doa kita sudah dijawab iya oleh Tuhan. Jangan kita menjadi lemah dan kecewa dengan Tuhan, atau bahkan mempersalahkan Tuhan ketika Tuhan menjawab tidak atas doa-doa kita. Dan janganlah kita merasa putus asa dan merasa semua doa-doamu itu sia-sia. Percuma Tuhan saya berdoa, Tuhan nggak jawab-jawab. Capek Tuhan aku menunggu, capek, lelah. Saya doa dari berapa tahun yang lalu sampai sekarang Tuhan nggak jawab-jawab. Jangan kita putus asa ketika Tuhan mengharuskan kita menunggu untuk beberapa waktu. Karena sekali lagi, waktu Tuhan itu yang terbaik. Apapun yang menjadi jawaban Tuhan, iya, tidak, maupun menunggu, itu yang terbaik untuk kita. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa sekalipun kita tahu bahwa Tuhan Allah kita itu Maha tahu jauh sebelum kita meminta di dalam doa. Tetaplah berdoa karena doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Dan dengan berdoa kita dapat membangun relasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa karena itu yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah berdoa karena kita nggak akan mampu berjalan tanpa Tuhan. Dan tetaplah berdoa karena doa orang benar, bila dengan yakin kita doakan, sangat besar kuasanya. Puji nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau belajar bukan hanya saja menjadi pendengar akan firman Tuhan, tapi kita mau belajar menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau pada saat malam hari ini kita mulai kurang berdoa, mari kita kembali berdoa. Kita kembali membangun hubungan kepada Tuhan secara intim. Bangun relasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu mendengar suara kita. Kalau kita sudah berdoa nih sama Tuhan, kita sudah rajin berdoa, mari kita tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Tingkatkan jam-jam doa kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari, tanpa Tuhan, kita nggak akan mampu menjalani kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi. Kita sangat perlu Tuhan. Kita tidak dapat berjalan bersama Tuhan. Mari kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Keluh kesah kita, harapan kita, doa-doa kita, perasaan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Sekalipun mungkin orang tua kita, saudara kita, sahabat kita tidak mengerti apa yang menjadi keperluan kita, tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi kita punya Tuhan. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Untuk itu kita belajar dan tetaplah kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya rindu untuk menyanyikan satu pujian. Sampaikan kepada Yesus. Mari kita mau sampaikan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita hanya sejauh doa.
Puji nama Tuhan. Mari kita dengan sungguh hati kita menaikkan pujian ini. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dari awal lagi kita mau katakan, saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Lagi katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari kita sembah Tuhan sebentar. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita hanya sejauh doa. Mari kita sampaikan apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang mengerti, sekalipun Dia mengerti, tapi Tuhan mau kita berkomunikasi kepada Tuhan. Tuhan mau kita membangun hubungan secara intim kepada Tuhan. Dia mengerti, Tuhan hanya sejauh doa. Mari sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kerinduan hati kita saat ini. Dia Allah yang tahu. Katakan, haleluya. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat
Kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Amin. Kita aminkan pujian ini, bahwa ketika kita menyampaikan apa menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Bersyukur, berterima kasih untuk pengingat yang Kau berikan buat kami, untuk kami kembali diingatkan, untuk kami terus belajar, tetap berdoa. Di tengah-tengah situasi saat ini yang terjadi, apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi persoalan kami, pergumulan kami mau belajar Tuhan untuk tetap selalu berdoa kepadamu dan meyakini bahwa jawaban dari doa yang kami naikkan itu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berbicara kepada setiap hati kami semua melalui Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini bukan karena kebetulan. Tapi kami percaya firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini itu adalah isi hati-Mu untuk kami semua. Kami aminkan, kami imani firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini termeterai dalam setiap hati kami dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya serahkan kepada